Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Joy Saputra sebagai moderator untuk presentasi kali ini, di mana kami merupakan kelompok 3 dengan anggota Hamka Sandi Putra Barus, Rina Amelia, Hilda Arum Wijayanti, Denny Alvareza, dan juga Alfian Syah Ramadan akan mempresentasikan tugas Open RAN Radio Access Network. Untuk topik presentasi kali ini, yang pertama ada Open Run Introduction, kemudian yang kedua ada Run Evolution, dan yang ketiga ada Run Functional Split. Langsung saja kita masuk ke topik yang pertama, yaitu ada Open Run Introduction. Nah, apa itu Open Run Introduction? Open Run sendiri merupakan fungsi run yang tidak terhubung atau disaggregated yang dibangun menggunakan spesifikasi antarmuka terbuka antara elemen-elemen jaringan. Nah, secara sederhananya, konsep ini mengusulkan arsitektur jaringan akses radio yang lebih terbuka dibandingkan dengan teknologi yang ada saat ini. Kemudian Open RAN ini, dia bukan merupakan teknologi, melainkan konsep ataupun filosofi industri, di mana Open RAN, dia menawarkan cara alternatif untuk merancang dan juga membangun bagian RAN dari jaringan seluler dengan menggabungkan komponen perangkat keras dan juga perangkat lunak dari berbagai vendor. Ini itu ada kunci pilar dari Open RAN, yaitu ada 4. Yang pertama, disaggregation, yaitu berfungsi untuk memisahkan perangkat keras atau hardware dengan perangkat lunak software dengan dalam jaringan RAN, di mana dia akan memungkinkan operator untuk memilih komponen dari vendor yang berbeda. Kemudian yang kedua ada virtualization, yang berfungsi untuk memindahkan jaringan dari perangkat keras ke perangkat lunak yang berjalan di dalam lingkungan virtual ataupun cloud. Kemudian yang ketiga ada open interface, di mana open interface dia akan membuka antarmuka pada komponen jaringan sehingga dapat berinteraksi satu sama lain. Kemudian yang keempat ada automation dan juga programmability, di mana dia berfungsi sebagai teknologi otomasi dan pemrograman untuk mengelola, memantau, serta mengoptimalkan jaringan secara otomatis. Nah, kenapa harus Open RAN? Yang pertama, karena Open RAN itu penting, di mana perangkat Open RAN ini berfungsi sebagai titik penghubung antara perangkat yang terhubung ke internet dengan jaringan inti komunikasi operator. Kemudian alasan yang kedua, yaitu karena permintaan dari peralatan RAN ini meningkat secara eksponensial. Kemudian yang ketiga, Open RAN ini merupakan jalan menuju masa depan, di mana Open RAN dia lebih kompleks, kemudian memiliki fleksibilitas, efektivitas biaya, serta stabilitas dan juga kinerja yang ditawarkan lebih baik dari teknologi yang ada. Nah, kemudian selanjutnya yaitu siapa Open RAN? Dalam dunia Open RAN ini terdapat tiga istilah yang penting, di mana pada realitanya banyak orang yang masih keliru karena adanya perbedaan di penulisan. Di mana Open RAN ini, yang pertama, dia merupakan sebuah movement, yaitu gerakan dalam telekomunikasi nirkabel untuk mendegradasi perangkat keras dan perangkat lunak, serta menciptakan antarmuka terbuka di antara keduanya. Kemudian yang kedua, Open RAN sebagai sebuah project group, di mana dia bisa merujuk pada dua hal yang berbeda, yang berarti dalam satu sisi dia sebagai kelompok dalam Telkom Infra Project, yaitu Open RAN dan juga Open RAN 5G NR. Dan yang terakhir yaitu ORAN sebagai Alliance, di mana ORAN Alliance ini sebagai penerbit dari spesifikasi RAN yang baru, kemudian merilis perangkat lunak terbuka untuk RAN, serta mendukung anggotanya dalam integrasi serta pengujian implementasi dari ORAN sendiri. Nah, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hilda Arumi Wijayanti. Baik, terima kasih Sony. Untuk slide pertama ini
kapan sih Open Run? Open Run eh, berdiri pada 2016 tuh Telkom Intra Project (TIP) dibentuk. Kemudian pada tahun 2017 Oran Aliansi dibentuk dan diuji coba ol- oleh untuk pertama kalinya. Terus pada tahun 2018 jaringan 4G virtualisasi berbasis cloud natif di area Greenfly. Terus pada 2019 pembukaan Open RAN untuk seluruh jaringan Eropa. Terus yang terakhir pada tahun 2020 Open RAN ini secara resmi diluncurkan. Next. Eh, eh, di mana sih Open RAN lebih dari 35 uji coba dan penerapan Open RAN dari 29 operator berbeda lebih dari 20 negara hingga saat ini. Terutama termasuk tuh ada yang pertama ada Cina yang itu tuh Cina Unicom, terus ada Mesir, Telkom Egypt, terus yang ketiga ada Perancis, adalah Orange, terus Indonesia sendiri terdapat Telkomsel, Indosat, XL, Axiata, terus ada Italia, ada TIM, terus terus ada Malaysia, Telkom, Rusia, MTS, terus Sri Lanka, Asia Dialog, kemudian Turki, Turk Telkom, dan Inggris BT. BT. Terus untuk arsitektur Orange sendiri memiliki 5 komponen utama. Yang pertama ada Service and Management Orchestration. Di sini untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan keseluruhan jaringan. Yang kedua ada Run Intelligent Controller berfungsi untuk mengoptimalkan kinerja jaringan secara real time. Kemudian ada OCU atau Orange Central Unit yang berfungsi untuk mengelola protokol kontrol dan pengguna. Terus yang keempat ada ODU atau Orange Distribution Unit itu berfungsi untuk menangani distribusi fungsi-fungsi radio yang lebih dekat dengan antena. Yang terakhir adalah ORU atau Oran Radio Unit. Ini unit radio yang langsung terhubung dengan antena. Untuk cara kerja secara singkatnya itu eh, N- non RTRIC ini akan membuat kebijakan untuk mengendalikan dan merancang optimalisasi jaringan. Kemudian NIRS RTRIC akan melakukan optimalisasi real time dengan mengontrol UDU dan ORU. Kemudian data akan dikelola pada OCU melalui lalu lintas antara perangkat pengguna dan jaringan inti. Kemudian ODU dan eh, RU akan mentransmisikan sinyal radio ke perangkat pengguna. Terus next, Open Run New Horizontal itu terdiri dari ada 3 bagian. Yang pertama ada pembuatan kebijakan, industri nasional, dan akademis. Untuk pembuatan kebijakan ini, biasanya pemerintah mendukung Open Run untuk mengurangi ketergantungan pada satu vendor, biasanya dengan menggunakan dana dan intensif pajak untuk mempercepat pengembangannya. Terus yang kemudian ada industri nasional, eh, biasanya itu perusahaan seperti Alliot Star dan Mavanin memanfaatkan dukungan inti untuk menciptakan solusi Open Run yang lebih fleksibel dan memperkaya ekosistem jaringan. Yang ketiga adalah akademisi. Biasanya ini tuh seperti universitas. Biasanya universitas membantu peneliti dan pengujian Open Run, terus bekerjasama dengan beberapa industri agar teknologi ini siap digunakan dengan aman. Terus next slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rina Amelia. Oke, kemudian di sini masuk ke Radio Access Network Evolution. Ada beberapa penjelasan. Yang pertama yaitu dari basic building untuk jaringan komunikasi seluler itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu
peta cakupan jaringan seluler di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu kita bisa melihat di mana sih RAN itu berada. Kemudian yang empat yaitu nama-nama RAN berdasarkan generasinya. Kemudian yang kelima yaitu RAN dan OSI model layers, yaitu ada 7. Kemudian yang terakhir ada virtual RAN dan centralized RAN. Next. Nah, di sini masuk ke basic building-nya dalam jaringan seluler itu sendiri. Yang pertama ada UA. Nah, UA ini sendiri bisa berupa HP ataupun laptop yang terhubung oleh sinyal. Nah, UA ini sendiri singkatan dari user equipment yang dimana terhubung ke radio access network melalui air interface berupa radio frekuensi. Kemudian RAN ini sendiri bisa terdiri dari antena RRU atau BBU. Kemudian terhubung ke core network melalui backhaul. Nah, di sini backhaul ini sendiri bisa berupa microwave, fiber optik ataupun satelit. Next. Nah, di sini masuk ke Mobile Network Coverage Map ya atau peta cakupan jaringan seluler itu sendiri. Nah, berikut merupakan peta di Indonesia yang dimana terdiri dari jaringan seluler Indonesia dari 2G sampai 5G. Nah, untuk 5G ini sendiri ada ah, untuk 4G ini sendiri ada 4G dan 4G plus. Nah, untuk 4G sendiri bisa kita lihat salah satunya ada di wilayah Sumatera. Nah, kemudian untuk 4G plus ini salah satunya ada di wilayah Jawa. Nah, untuk 5G ini sendiri belum tersebar merata, hanya ada di kota-kota besar saja. Next. Nah, di sini masuk ke di mana sih kita bisa ngelihat RAN itu. Nah, di sini ada gambar roadside atau di tepi jalan. Nah, kita bisa lihat terdapat RAN, kemudian ada di rooftop atau di atas bangunan. Kemudian di sini ada di pantai juga. Nah, kemudian di gambar bawah juga ada di mall. Yang terakhir ada di pedesaan. Next. Kemudian untuk slide ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Denny Alvareza. Terima kasih Rina Amelia. Kemudian untuk slide selanjutnya mengenai name atau nama dari RAN di setiap generasi. Dalam teknologi 2G sendiri itu untuk RAN itu bernama JRAN. Kemudian untuk 3G, UTRAN, dan 4G, UTRAN, 5G, eh, 5G RAN. Nah, untuk individual name sendiri, itu untuk 2G ada BTS, 3G Note B, kemudian 4G itu eNote B, yang 5G itu G-Note B. Nah, dari sudut pandang pelanggan, kehadiran RAN dapat dilihat dari indikasi bersinyal telepon mereka. Nah, umumnya apabila sinyal telepon itu penuh, berarti menandakan sebuah pelanggan itu dekat dengan perangkat radio access network atau bisa kita sebut dengan BTS. Next. Nah, kemudian merupakan generasi dari RAN sendiri. Untuk di 2G itu ada voice call SMS, kemudian 3G itu udah masuk ke mobile internet, kemudian video call, 4G ke mobile broadband and emerging expansion, kemudian 5G ada EMBB, RLC, sama EMTC. Nah, untuk penamaan RAN sendiri untuk 2G itu ada JRAN, singkatan dari GSM Edge Radio Access Network. Kemudian untuk UTRAN itu ada Universal Terrestrial Radio Access Network. Kemudian UTRAN itu Evolved dari Universal Terrestrial Radio Access Network. Dan yang 5G itu 5G RAN atau 5G Radio Access Network. Nah, penamaan nama sendiri untuk setiap generasi seluler itu berbeda-beda, akan tetapi secara prinsip kerja dalam RAN itu tetap sama. Next. Kemudian masuk ke RAN dan OSI model 7 layers. Nah, dalam jaringan
Dalam OC model itu tentunya tidak memiliki 7 layer. Yang pertama application layer, presentation, session, transport, network, kemudian data link, dan physical layer. Nah, di sisi ini RAN itu masuk ke dalam 3 network layer. Yang pertama ada network layer, data link layer, dan yang pertama itu physical layer. Nah, untuk OC model ketiga, yaitu network, itu dalam sisi layersnya itu masuk ke BPU atau baseband unit. Dengan fungsinya yang pertama itu sebagai broadcasting, kemudian ada connect connection to management, kemudian ada mobility, fungsi dari mobilitas, kemudian ada mengkonfigurasi dan melaporkan. Kemudian yang kedua itu ada data link layer. Nah, itu masuk ke BBU juga, itu di bagian PDCP, RLC, kemudian ada MAC layer. Nah, untuk secara singkatnya, di bagian data link lebih mengkonfig eh, secara IP dengan sistem multiplexing logical channel. Kemudian dari sisi physical layers itu ada sisi BPU dan sisi RU radio unit. Nah, untuk sisi BBU itu run layer masuk ke physical, kemudian digunakan untuk menggunakan error correction atau bisa disebut dengan coding atau coding rate, kemudian modulation, demodulation, serta mapper IFFT. Nah, serta di sini dijelaskan juga mengenai radiofrekuensi atau RF. Sebenarnya itu masuk ke dalam physical, tapi secara overall itu nggak masuk. Jadi RF itu berdiri sendiri di bagian conversion analog to digital atau digital to analog. Oke, next. Kemudian masuk ke virtual radio access network. Nah, secara mm, dari namanya sendiri virtual, artinya itu dalam radio access network itu dilihat secara virtual. Nah, artinya fungsinya itu masuk ke dalam software. Di sini dijelaskan juga mengenai RRU, itu masih bentuknya itu dalam hardware. Nah, kalau masuk ke BPU, itu sudah eh, berupa software atau bisa disebut software defined radio untuk virtualisasi network atau FNV. Nah, kemudian eh, biasanya untuk virtual run itu memiliki integritas ke server codes berbasis prosesor eh, 86 kali ya. Sementara untuk perangkat lunak sendiri itu secara virtual, tetapi pemilikannya itu bisa tergantung dari beberapa vendor yang terkait. Kemudian next. Kemudian masuk ke centralization radio access network, di mana untuk eh, sentralis sendiri itu bisa disebut menghemat biaya dari pembangunan sebuah BTS atau radio access network, di mana untuk BBU-nya sendiri itu diletakkan jauh dari RRU, sehingga beberapa RRU atau radio remote unit itu terhubung dalam satu BBU. Nah, berdasarkan fakta fungsi BBU sekarang, terdapat beberapa PNP yang dipasang pada server code yang mendasari bahwa ide baru untuk mengumpulkan BBU dalam beberapa situs seluler. Nah, dalam beberapa PNP ini sendiri itu bisa disebut dengan BBU polling, sehingga dari macam-macam RRU itu disatukan menjadi satu BBU. Next, kelewatan. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Alfiansa. Ya, selanjutnya itu ada run fungsional split, yaitu untuk pembahasannya itu ada blok bangunan jaringan akses radio, varian pemisahan fungsional run, opsi pemisahan fungsional run, dan ada contoh pemilihan varian dan opsi pemisahan fungsional run,
skenario penerapan pemisahan fungsional RAN, dan yang terakhir itu ada latihan pemisahan fungsional RAN. Next. Selanjutnya ada RAN building block, monolithic versus functional split. Jadi yang sebelumnya dijelaskan itu masih ada 3 jaringan untuk komunikasi seluler nirkabel block. Pembangunan jaringan sangat mudah diingat karena hanya memiliki 3. Untuk splitnya itu dimulai dengan jaringan nirkabel 2G, arsitektur jaringan akses radio atau RAN didasarkan pada blok bangunan monolitik, dan di dalam jaringan tersebut terdapat fungsi-fungsi dalam kotak berpemilik yang disebut unit baseband yang terdapat di dasar menara radio. Selanjutnya ada koneksi RU dan BBU yang disebut front haul. Selanjutnya, sejak fase awal 5G, ada dorongan untuk memilah fungsi pemutusan BBU di luar, yaitu unit radio RU menjadi unit terdistribusi DUS dan unit terpusat. Pengangkutan jarak jauh mid haul, yaitu koneksi kemudian diperkenalkan seperti itu. Next. Selanjutnya ada run function soft membagi blok monolitik menjadi 3 bagian, yaitu ada radio unit PU, distribute unit DU, dan standardized unit. Terlihat pada gambar masing-masing dibagi ada run monolitik, run functional split, yaitu pada run monolitik ada BBU RU, dan di run functional split ada CU DU RU, dan pada tipe community lab itu ada high layer split HLS, itu ada CU ada RU DU. Untuk low layer split LS itu ada DU CU RU, dan dual split CU DU RU. Untuk penjelasannya, next. Untuk penjelasan HLS sendiri, itu merupakan high layer split yang merupakan sebuah pembagian fungsi di mana bagian atas protokol atau layer diletakkan pada unit yang berbeda dan berfungsi untuk menghubungkan kontrol protokol yang lebih tinggi seperti manajemen koneksi, penjadwalan sumber daya, dan pengolahan data tingkat tinggi. Selanjutnya, LLS merupakan low layer split, merupakan pembagian fungsi di mana bagian bawah protokol layer diletakkan pada unit yang berbeda dan mempunyai fungsi berhubungan dengan pengolahan sinyal radio yang lebih rendah, seperti pembentukan balok dan deteksi sinyal. Yang terakhir itu ada DLS, yang merupakan sebuah kombinasi dari HLS dan LLS sehingga menghasilkan pembagian fungsi yang lebih granular. Next. Ya, selanjutnya Mas Amka. Ya, terima kasih untuk rekan Alfiansyah. Saya akan melanjutkan untuk contoh tentang pemilihan varian dan opsi pemisahan fungsional RAN, di mana di sini akan ada pemetaan sederhana dari RU, DU, dan juga CU dengan metode varian yaitu dual split, di mana di sini sesuai dengan OSI layer tadi, di mana ada 3 kategori yaitu physical layer, data link layer, dan network layer. Lalu pada RAN layer ada dari RF, ada physical, ada MIC, RLC, PDCP, dan juga RLC SDAP. Di sini pada metode pemisahan fungsional, opsi pemisahan fungsional ada yang namanya option, di mana option ini akan dibagi menjadi 8, dan option ini pun membagi dari yang RLC, MIC, dan juga physical ini menjadi 2 bagian, yaitu ada high RLC, low RLC, high MIC, low MIC, lalu high physical dan juga low physical. Di mana setiap
penempatan optionnya itu ada berada pada dari layar sebelumnya ke layar yang selanjutnya. Lalu dicontoh di sini ada 3 contoh, yaitu contoh pertama adalah untuk dengan tipe varian dual split. Ada pada dual split kan mengartikan bahwa menggunakan HLS dan juga LLS. HLS-nya ini berada pada option 2, di mana dia menghubungkan antara DU dan juga CU pada sebelum high RLC menuju ke PDCP. Lalu untuk LLS-nya, low layer split-nya ada pada option 6, di mana memisahkan antara RU dan juga DU, di mana menggunakan antar muka yaitu NF-IP. Lalu selanjutnya ada pada contoh kedua, yaitu di mana optionnya ini berada pada option 7, yaitu pemisah antara RU dan juga DU untuk LLS. Lalu untuk HLS-nya juga ada pada di option 2, sama seperti di contoh pertama, yang memisahkan antara DU dan juga CU. Yang selanjutnya ada pada contoh ketiga, yaitu pemisah LLS-nya antara RU dan juga DU. Dia berada pada option 8, yaitu yang memisah antara RF dan juga low fisikalnya. Dan antar mukanya menggunakan CPRI, sedangkan untuk HLS-nya semua antar mukanya interface-nya menggunakan F1. Next. Ya, untuk yang selanjutnya ini adalah tabelnya dari hasil contoh yang sebelumnya, di mana kita membagi 3. Lalu untuk pemilihan variannya karena kita sudah menggunakan dual split, di mana optionnya yang berbeda ada pada LLS-nya, di mana di awal ada option 2, untuk HLS option 2-nya sama semua, sedangkan untuk LLS dia berbeda tiap contohnya. Di mana untuk RU-nya untuk yang contoh 1 ada high physical, low physical dan juga RF, di mana dengan interface-nya adalah NF-IP. Lalu untuk DU-nya ada high RLC, low RLC, high MIC, low MIC. Lalu untuk interface-nya ada F1 dan juga untuk CU-nya ada RRC, SDAP dan juga PDCP. Begitu juga untuk contoh kedua dan juga yang ketiga. Next. Baiklah, yang selanjutnya adalah skenario penerapan fungsional RAN, di mana skenario penerapan ini memiliki 4 kategori. Yang pertama adalah lokasi tersendiri untuk RU, DU, dan juga CU. Yang berarti adalah lokasi dari RU, DU, dan CU memiliki tempatnya sendiri-sendiri. Dan pada skenario penerapan ini, RU dan DU akan dihubungkan menggunakan front haul, lalu untuk DU dan juga CU akan dihubungkan melalui mid haul, di mana jarak antara RU dan DU rata-rata berkisar antara 0 sampai 20 km, dan juga untuk jarak DU dan juga CU mencapai puluhan kilometer. Lalu yang kedua ada lokasi bersama untuk DU dan juga CU, yang berarti memang DU dan CU akan memiliki lokasi yang sama di satu gedung. Seperti terlihat pada gambar di bawahnya, di mana di sini karena DU dan juga CU memiliki tempat yang sama, maka di sini tidak akan ada mid haul. Sedangkan untuk RU dan juga menuju ke DU-nya akan ada front haul seperti yang di awal. Lalu untuk yang ketiga ada lokasi bersama untuk RU dan juga DU, di mana lokasi RU dan DU sama, maka mengakibatkan tidak adanya front haul. Sedangkan untuk DU menuju sini ada mid haul karena tetap jauh seperti yang sebelumnya. Di mana untuk RU-DU ini biasanya digunakan di satu gedung yang mungkin berkisar ratusan meter saja, dan biasanya menggunakan kabel fiber optik. Lalu selanjutnya yang keempat ada lokasi bersama untuk RU, DU, dan juga CU. Di mana lokasi RU, DU juga sama, maka tidak akan ada yang namanya front haul dan mid haul. Yang ada hanyalah back haul, di mana antara RU, CU, DU-nya ini akan langsung back haul menuju ke CN-nya. Dan biasanya pada lokasi bersama ini dapat digunakan untuk skenario sel kecil dan juga hotspot. Next, selanjutnya. Untuk yang selanjutnya ini ada latihan sedikit tentang pemisahan fungsional RAN, di mana untuk nomor 1,
Di sini dapat dilihat bahwa contoh nomor 1, pemisahan berada bawah, yaitu ada front hole namun tidak ada mid hole, dan memisahkannya antara RU dan DU dan CU-nya mereka menjadi satu di tempat yang sama. Ini mengartikan dia menggunakan metode yang kedua, metode penerapan skenario yang kedua, dan juga di sini hanya memiliki LLS. Jadi ini bukan DLS ataupun HLS, namun ini termasuk dalam LLS. Lalu untuk yang kedua ada RU dan 2, RU DU, di mana satu ada di satu tempat, sedangkan untuk CU-nya ada di beda tempat, yang mengartikan di sini akan dihubungkan menggunakan mid hole, sedangkan RU dan DU-nya tidak akan ada front hole-nya. Lalu untuk yang contoh pertama tadi, karena ini pemisahnya antara physical dan juga RF, mengartikan bahwa optionnya berada di option 1 pemisahnya, option 8. Lalu untuk contoh yang kedua, mid hole-nya berada di PDCP dan juga RLC, yang berarti optionnya ada di option 2. Lalu untuk yang contoh ketiga, di sini ada pemisahnya di mana RU dipisahkan dengan DU dan juga CU yang satu tempat yang sama, di mana hanya ada front hole tanpa ada mid hole, yang mengartikan bahwa ini menggunakan metode yang kedua juga. Dan juga pemisahnya pada front hole-nya ini berada pada high physical dan juga low physical, yang mengartikan bahwa opsi pemisahannya berada pada option ke-7. Lalu yang selanjutnya ada yang keempat, contoh yang keempat, yaitu pada RU dan juga DU dan CU memiliki tempat yang berbeda-beda. Ini seperti skenario pertama, di mana skenario pertama ini memisahkan semua rangkaian, yaitu RU, DU, dan juga CU dengan front hole dan juga mid hole sebagai perantaranya. Di mana makanya menggunakan dual split. Lalu untuk front hole-nya dipisahkan antara high physical dan juga low physical, yaitu LLS, yang mengartikan di sini berada pada option 7. Sedangkan untuk DU dan CU pada mid hole-nya dipisahkan antara PDCP dengan RLC, yang mengartikan bahwa pemisahnya berada pada option kedua. Sekian dari presentasi kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Hamka dan juga rekan-rekan lainnya yang telah menyampaikan presentasi untuk materi Open Run kali ini. Demikian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.